huruf itu kayak gimana sih? Ya kan? Sifat al-asliyah, sifat aslinya kayak gimana? Al-lahan dan bagaimana kesalahan mengucapkan huruf. Makhraj huruf al-arabiyah, bahwa tempat-tempat keluar huruf Arab itu mengandung arti al-makharij, yang makhraj, wa makharij, tempat-tempat ya, tempat keluar, jamaknya makhraj, wa mahallun khurujul huruf inda nutqi, itu adalah tempat keluarnya huruf inda nutqi ketika dia mengucapkan huruf tersebut. Wal makharij naw'an, bahwa makharij itu ada dua, bagi dua. Pertama adalah makhrajul muqaddar, makhrajul muhaqqaq. Ada muqaddar, muqaddar wa huwa alladhi ya'tamidu مخارج المقدر وهو الذي لا يعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو شفتين يده. Makhraj muqaddar itu adalah yang tidak ada sandaran pada bagian yang tertentu dari bagian-bagian halak tenggorokan, lisan atau dua bibir. Sedangkan makhraj muhaqqaq adalah wa huwa alladhi ya'tamidu ala juz'in mu'ayyanin min ajza'il halq al-lisan aw syafatain, yakni adalah yang bersandar kepada bagian-bagian yang tertentu dari bagian-bagian yang ada pada tenggorokan, lisan dan dua bibir. Gitu ya, ini muhaqqaq. Kalau muqaddar kagak jelas di mana nyantelnya, kalau muhaqqaq jelas nyantelnya di mana. Kemudian ma'rifatul makharij, bagaimana ketika kita jalan-jalan yang harus kita lalui ketika mau mengetahui di mana tempat keluarnya huruf, ya kan, mansya'al sawtih, ya, yaitu lima arifati makhraj huruf, ya, untuk mengetahui makhraj huruf, ya ma'adal huruf mad, selain huruf mad, ya, fa innana nattabi'al khutwat at-taliyah, bisa ngikutin penjelasan di bawah ini. Selain huruf mad, ya, na'ti bil hurufi mutaharrik, pertama datangkan huruf itu berharakat. Kemudian yang kedua taskinul huruf kunan, dan masukkan hamzah wasal, idkhaluz hamzah wasal, tahrik hamzatul wasal bi ayyi harakat, tahrik itu rubah hamzah wasal, berikan harakat hamzah wasal dengan harakat fathah, ya gitu kan, jadi gitu. Nah, itu cara mengetahui thariqah, menjelaskan thariqah dalam mengetahui makhraj. Anutku bil harf, bahwa mengucapkan huruf wal asqa ilaihi haitsu inqita'u shaut kana makhraj. Jadi makhraj huruf itu bisa diketahui ketika si huruf itu inqita'u shaut. Inqita'u shaut itu adalah putus suara, artinya sukun maksudnya. Jadi begitu ibu-ibu di sini mensukunkan sebuah huruf ya contoh, maka akan muncul seperti ini gambarnya. Ya. Seperti ini. Kelihatan nggak, Bu? Yang saya uletin. Halo. Terlihat, Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Kelihatan, Pak Ustadz. Kelihatan ya? Ya. Iya. Nah, di mana bibir kan? Keluar tadi dia tadi celah-celah bibir. Berarti mim di mana? Syafatain. Sya dan seterusnya lah, syafatain lah ya. Nah, kemudian sekarang begitupun huruf-huruf yang lainnya, contohnya misalkan lo kemudian fathahkan bo, kemudian sukun al,
keras gitu teh kelihatan sifatnya, kelihatan tuh sifatnya. Ada sifat istiqolahnya, ada sifat tebalnya, gitu kan, ada istitbaq, isti'la, itu kelihatan Bu ketika sukun disukunin sebuah huruf. Nah, oke. Lalu kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu semua bagian-bagian daripada makhraj. Ya, yang pertama tadi adalah jauf. Ya, jauf yang pertama nih. Yang pertama jauf adalah rongga ya, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kemudian yang kedua adalah al-halaq, tenggorokan. Kemudian yang ketiga adalah lisan. Keempat asyafatan, dan yang kelima adalah khayshum. Jadi semua makhraj huruf itu secara garis besarnya keluar dari sini ya. Baik, sekarang kita masuk ke sawwarat tawdihiyatil lil bait. Pengen ngeliatin, menggambarkan tentang kejelasan dari huruf-huruf. Kaifiyatin nutqi bil hurufil jawfiyah. Bagaimana kita mengucapkan huruf jawfiyah ya. Al-huruf al-madiyah. Huruf jawfiyah itu adalah huruf mad. Jadi upama ibu ngamatobikeun huruf eta teh kadah keluar ti jauh. Jauh teh mana Bu? Rongga naon? Rongga tenggorokan sareng mulut. Nah, upami misalkan contohna contohkan di teh Bu, entar Ibu. Contohnya nuhiha aja lah. Nuhiha nuju domahnya, nuju ewawan. Nah, eta teh kawana ti mana? Kawana teh tina rongga mulut. Nu tekengeng nu gitu. Nuhiha hi itu kalau lagi ti rongga mulut sami, ha sama juga rongga mulut, tenggorokan mulut. Tekengeng hi tanpa ha tekengeng. Margina naon aya jawaban, aya huruf madan. Nah, jadi di sini dikatakan huruful mad hurufu yantahi sautuha bintil hawa. Huruf mad teh nyaeta huruf-huruf anu yantahi. Yantahi teh anu berhenti sautiha naonana sautiha suarana binti ahil hawa ku berhentina hawa. Maksudna kieu Bu. Pami misalna contohna apa nama afwaja ja-nya ya. Afwaja. Nah, berhentinya hawa teh katinggal hawana teh ku berhentina suara teh katinggal hawana kadenger hawanya. Afwaja tidak afwaja. Tuh kalau afwaja itu ada hamzahan, afwaja itu ada hamzah gitu kan. Mesti binti haid hawa diakhiri dengan hawa yang kagak ada di situ, nggak ada di situ tahanan gitu. Afwaja. Nah, yakni bima'na annahu laysa tammatan hajizan yaqta'u alaihi shaut. Jadi ketika ngucapin yaqta'u alaihi, ketika diputusin itu suara itu tidak ada tekanan ya, getaran lain. La min lisan wala min syafatin bal wala min watran. Jadi bukan dari lisan, bukan dari bibir, bukan dari pita suara. Fa'in dan nutqi biha, maka ketika mengucapkannya si huruf teh yatakhamat as-saut wa yatalasha syai'an fatashishan. Jadi itu tadi tidak ada desis-desis, tidak ada getaran-getaran apapun. Baik, lanjut aja dulu ya. Jadi fala yanbatiru nabtaro ya. Oh, tidak ada hentakan ya, nabar. Tidak ada nabar di sini inda nutqah ketika ngucapin gitu kan. Afwaja. Nah, tidak ada getaran gitu. Tidak ada
berantakan. Wa yantahi bi qawlin maftuh. Nah, jadi kita lihat jami' huruf. Kemudian sekarang kita lihat muqaranah di wad'il fam al-hal. Kita bandingkan tempat mulut ya, keadaan saat ngucapin sesuatu. Pertama, ketika ngucapin alif madiyah nih, tuh mulutnya kan sini mulutnya kebuka ya. Sebuka apa nanti kita lihat dari bawah. Ini kan ma at-taba'ud bainal kafakkin taba'udan tawilan wastan. Ya. Satu, bahwa terdiri taba'ud, Bu. Taba'ud apa? Udah pernah dijelasin belum tentang makna taba'ud? Taba'ud lupa. Aduh. Taba'ud ada tasadum, ada taba'ud. Ada taba'ud, ada tasadum. Kalau tasadum gini, Bu. Tasadum itu ada taba'ud, tasadum. Kalau tasadum itu lagi sukun. Ibu ya, ya lagi rapat. Jadi dia berada di makhrajnya ab. Nah, itu tasadum. Begitu diharkatin, misalkan itu kan lagi tasadum, lagi si mim sama bibir atas bibir bawah lagi nyatu gitu kan. Gitu. Begitu dikasih alif madiyah maka si makhrajnya itu ya si bibir atas bawahnya itu menjadi terbuka kan? Ya kan? Ya kan? Untuk menghasilkan suara mad. Maka terjadilah taba'ud. Taba'ud itu adalah menjauhnya bainal fakkin, bahwa menjauhnya antara dua fakkin itu artinya rahang. Taba'udan tawilan waston dengan taba'ud yang tawalian yang jauh, antara ini dengan ini kan terbukanya ya kan, waston dan atau buka sedang ya. Oke, jadi taba'ud itu menjauhnya huruf dari makhrajnya. Kalau makhraj mim kan am bibir atas bibir bawah nyatu. Begitu ma dikasih patah menjauh dari makhrajnya gitu kan? Tapi unsur gunnahnya mim masih ada di situ. Unsur gunnahnya mim masih ada di situ ya. Jadi istilah terjadi sebuah pencampuran antara sifat mim dengan huruf mad. Huruf mad jauh ketika dipatahkan tentu madnya huruf gunnahnya mim itu masih muncul tapi sedikit gitu kan. Sifat gunnahnya maksud saya, sifat gunnahnya masih ada tapi sedikit. Coba ibu ngucapin mim dipatah terus pegang hidung, masih kayak ngirungan kan? Iya, masih Ustaz. Nah itu teh maksudnya ikhtilat teh campur antara kabukana mulut sareng gunah gitu, gunahna mim soal campur. Cuman si gunahna menjadi berkurang, si gunahnya si mim ya, sifat gunahna si mim jadi berkurang karena dia tabaud kamanya menjauh kan, jadi berkurang gitu kan persentase nanti gitu. Maka nanti ada apa nama maratibul gunnah teh tingkatan gunnah. Yang paling rendah itu adalah ketika gunnah sedang berpatah gitu, lagi kondisi berharkat maksudnya. Ini alif madiyah. Misalkan jelek banget ya tulisan. Ini apaan? Kita yang ini kebenaran ya. Nah begitu. Ketika nih itu gunanya khoisumnya nyatu banget itu gitu kan. Itu ada di sini nih, ada di khoisum semua kan ya kan.
Tapi begitu ma itu tabaud itu. Bibir atas, bawah menjauh. Makhraj mim menjauh dah. Mim menjauh dari makhrajnya. Jadi ma. Contoh lain, contohnya ba. Contohnya apa ya? Sin lah ya. Sin contohnya. Ketika disukun jadi as. Ya kan? Ya kan? As. Begitu kasih fathah jadi kita. Kasih fathah, kasih alif jadi sa. Berarti kan menjauh nih. Menjauh dari makhrajnya tuh. As itu kan ujung lidah ya. As itu di makhrajnya tuh. As itu di makhrajnya. Begitu kasih patah, kasih alif, sa, dia menjauh dari makhrajnya. Tabaud namanya. Begitupun tabaud itu kalau apa? Kalau sudah dikasih mad, Bu. Dikasih huruf mad. Baik huruf madnya berupa alif, berupa wawu, berupa ya. Kalau misalkan sa lagi ada alif sa, su, si, nah itu lagi su, lagi ngucapin su ada wawunya, si ada dia kita bangun gitu. Seperti itu. Nah di sini pada saat dhammah al-umadiyah yartafi'u aqsal lisan qalilan. Jadi di aqsal lisan teh tapi mengangkat posisi terbaik ucapin wawu adalah sampai aqsal lisan kita ini terangkat, Bu. Ya. Su, su, sampai aqsal lisan kita ini terangkat ini, Bu. Bu ya. Kalau itu aqsal lisannya nggak terangkat itu. Aqsal lisan mana sih, Bu? Nanti gitu, Bu. Aqsal lisan itu adalah bagian lidah terdalam gitu. Ujung lidah bagian dalam kita itu terangkat saat ngucapin dhammah atau wawu. Ya kan? Makanya di sini bilang nomor 2 tamdhimul syafatan, berkumpulnya dua bibir ilal amam di depan ma'a baqa'il farajah, menyisakan sebuah furjah itu celah ya. Bainahum antara keduanya limururi sauti minha, supaya berulang-ulangnya suara dari supaya lewat suara darinya, bukan berulang, siap lewat suara darinya. Gitu ya, Bu ya. Ini dari dalam keadaan dhammah sampai yartafi'u aqsal lisan sini. Yartafi'u aqsal lisan. Bu ya. Yes, Ustaz. Paham ya? Insyaallah. Jelaskan ke murid teh pami nuju membaca huruf hijaiyah pakai huruf mad kudu sampai kieu tah, Bu. Digambarkeun teh itu kan kudu mendomah teh kudu sampai ieu teh tah aqsal lisan teh kudu naik gitu. Kalau kita mendekati jadul lisan ya. Ini bukan jadul lisan kok ini. Apa langit-langit lunak nih ya. Ini langit-langit lunak nih. Halakul ala. Baik. Kita lanjutkan ya, Bu ya. Yang ketiga ya, ketika ya nih ya. Ketika ya madiyah yartafi'u wasful lisan qalilan. Nah, iya Bu rumusna teh, Bu. Jadi si mulut itu pergerakan mulut itu harus bergantung kepada pergerakan lidah. Paham ya, Bu? Paham ya, Bu? Jadi monyongna bibir duma syafatainnya bibir kulantaran ditarikna pangkal lidah ke langit-langit, Bu. Gitu loh. Tuh ya. Nah, ayeuna nyengirna bibir ketika ngucapin ya madiyah bukan dinyengir-nyengirin ku bibir, tapi akibat daripada menaiknya tengah lidah ke langit-langit. Itu ya. Yartafi'u wasal lisan qalilan.
dinaikinnya tengah lidah kita kolilan ke atas saeutik. Ya kan? Yan khafid sehingga menjadikan merendahnya fakun rahang. Rahang jadi rendah. As-sufla qalilan saeutik. Bawah si rahang itu jadi merendah. Gitu ya, Bu ya? Nah, seperti itu. Jadi misalkan di sini ada as, am, su, mu, ya kan di sini ya. Ini jadi su, tong keluar tina hidung ya. Hidung harus dari keluar dari sini. Su. Nah, ketika ngucapin su, pastikan yartafi aqsal lisan. Terjadinya yartafi aqsal lisan, terangkatnya aqsal lisan atau pangkal lidah kita ke langit-langit yang lunak. Begitu, Bu. Nah, begitupun ketika sin ini ketika sin ini dikasroh ya, atau disukun oleh iya si, pastikan ketika ngucapin si yang ini bagi tabal juga, tengah-tengah itu yartafil wastul lisan, tengah-tengah dari itu naik si, sehingga inkhifad fa itu akibat dari yartafi wastul lisan qalilan. Terus, Bu? Iya, Ustaz. Jadi patokannya bibir apa lidah, Bu? Pertanyaannya. Lidah. Lidah. Patokannya sanes mulutnya, Bu. Patokannya naon, Lid? Iya. Lidah. Patokannya lidah sanes mulut. Lidah. Ya, lidahnya dia jadi dibuka, ditaik ke ujung lidahnya. Ujung pangkal lidah bagian dalamnya. Bagian dalam atau di tengah-tengahnya naikin tuh menuju kasroh, tapi menuju iya gitu misalnya. Jadi bibir itu jadi teratur oleh lidah, diatur oleh lidah. Jadi yang ngatur bibir lidah, bukan lidah diatur bibir, tapi bibir diatur Lidah. Apa sih punya? Nah, lamun kieu mangke mulutna teh teu ieu teu takalup ku si mulut teh. Pame kieu mah. Gitu kan? Teka teu takalup, sok ka loba takalupnya. Seur takalupna ningali mulut teh asa pararuguh ningalina gitu.